Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhan LC. Saya sebagai guru PAI di SMP Al-Azhar Shifabudi Samarinda, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris dengan NIM 251130103. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari ini tanggal 6 Oktober 2025 di kelas 9 pembelajaran PAI bab 2 tentang muamalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dirapikan duduknya masing-masing. Buku fikihnya ditaruh di atas. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini PAI bab 2 tentang muamalah. Sebelum pembelajaran, Bapak cek dulu, Bapak ulangi salamnya supaya lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. How are you today? I'm fine, thank you. Good. Baik, biar Bapak izin dulu memeriksa kebersihan kelas. Nah, Raihan, tolong diambil, dibuang ke tempat sampah. Untuk semuanya silakan dicek kebersihan kelas kita, kanan, kiri, atas, bawah, paling dekat dengan kalian silakan. Jika menemukan sampah, diambil dan dibuang ke tempat sampah. Thank you Rehan. Silakan kembali ke tempat duduk. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semua posisi duduk rapi. Before we study, let's pray together. Before we study, let's pray together. Start. A'udzu billahi minasy Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim dhalin. Amin. Baik. Berikutnya Bapak absen dulu ke jurnal. Untuk absen akan Bapak panggil sesuai nama dan dijawab dengan seperti biasa makanan kesukaan, oke? Oke, baik, saya panggil. Tadi dijawab dengan makanan kesukaan ya. Ahmad Kenji Haziko, Kaila Nadia Ramadhani. Mantap. Setelah absen fisik, kita absen emosional. Seperti Bapak hari ini sangat bergembira sekali bisa bertemu dengan kalian, wajah-wajah yang sangat mengagumkan ini. I am happy. How about you? How about you? Are you happy, Kenzi? Yes. Yes. What makes you feeling happy? Because boleh bahasa Indonesia? Boleh, silakan. Kalau bingung bahasa. Saya belajar PAI. Belajar PAI membuat kamu bahagia. Baiklah. Anak soleh, jika kita melihat teman kita bersedih, patutlah kita sebagai temannya, apa yang harus kita lakukan? Minimal menyamperin ya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Oke, kebiasaan kita di sekolah ini ya, selalu membersihkan papan tulis, alhamdulillah. Kemudian pojok baca, kemudian pungut sampah tadi sudah kita lakukan, alhamdulillah kerasnya bersih. Nyaman enggak kalau kita belajar dengan kelas yang bersih? Nyaman.
Seperti sebelumnya kesepakatan kelas ya, kita akan belajar. Tapi kesepakatan sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu kita belajar dengan disiplin. Alhamdulillah tadi Bapak masuk, semua kalian sudah ada di sini, berarti tidak ada yang terlambat di jam masuk pembelajaran. Penting juga sebagai manusia kita harus jujur, karena jujur adalah fondasi kesuksesan kita nanti. Aktif dalam pembelajaran, jangan sampai yang lain belajar kalian. Yang terakhir adalah respect each other, baik antara guru ke murid, murid ke guru. Tuh. Untuk berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Semua siswa diharapkan untuk berdiri. Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada materi sebelumnya kita belajar tentang kurban dan akikah. Ada dalilnya. Bapak bacakan, nanti tugas kalian mengingat kembali dalil ini berhubungan dengan apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tuh. Dalil tentang apa kira-kira surah Al-Kautsar? Faras? Tentang dalil kurban dan akikah. Kurban dan akikah. Selain itu apa lagi? Kenji? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, betul. Inna a'toina. Sesungguhnya kita sudah diberikan cukup banyak sekali nih. Terakhir ada memahami tentang perbedaan akikah dan kurban. Banyak sekali yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasannya kalau akikah boleh tidak pakai onta? Tidak boleh. Kalau kurban Boleh. boleh. Nah, sekarang yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah adalah jual beli. Apa yang akan kita pelajari hari ini tentang jual beli? Ada jual beli yang dihalalkan, ada jual beli yang diharamkan. Namanya riba. Nanti kita akan kupas tuntas. Setelah mempelajari definisinya, kita akan mengidentifikasi juga apa syarat rukunnya. Kemudian apakah ada larangan-larangan di dalam jual beli. Kita harus menganalisa. Terakhir kita akan mencoba untuk mencari solusi. Berikutnya silakan open your book, page berapa itu? 25. Ada sebuah komik di situ. I need you read to all of your friends. Siapa yang bisa membaca? Mungkin Mutia kayaknya ya. Oke, coba Mut, kita dengarkan bersama. Ayo Di, buah segar dan manis nih. Bisa dicoba dulu loh. Wah, manis sekali Bang. Saya beli setengah kilo ya. Lalu, hey Aisyah dan Siva, aku baru beli buah jeruk nih. Cobain deh, manis loh. Wah, sepertinya segar. Aku mau dong muntah. Aku juga ya. Aku dapet yang busuk nih. Aduh, pas segini. Ya, aku kena tipu penjual buah. Padahal tadi enak kok. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Sekarang banyak penjual yang tidak jujur. Wih, mantap sekali. Appreciate to Mutia. Bacaannya sudah jelas, intonasinya sudah bagus. Nah, sekarang berikutnya kita pahami bersama. Ada seorang penjual menawari jeruk. Yang begitu disuruh nyoba manis. Setelah dicoba manis, belilah. Siapa yang beli tadi? Mumtaz. Akhirnya ditawari ke temannya. Begitu ditawari temannya, ternyata isinya berbeda dengan yang dicicipi tadi. Begitu dicicipi dapatnya manis,
Yang dibeli dapatnya pahit dan asam. Nah, kita pahami bersama dari transaksi jual beli seperti ini, apakah halal atau haram? Baik atau tidak baik? Apa kira-kira? Tidak baik. Unsurnya apa? Kenapa jual beli ini tidak baik? Karena ada kecurangan. Karena ada kecurangan, menipu, betul sekali. Baik. Jadi, kesimpulan dari kasus pertama yang kita pelajari itu haram atau tidak baik. Unsurnya ada penipuan. Punya pengalaman seperti ini enggak? Punya pengalaman seperti ini? Baik, kalau begitu bisa kita lanjutkan. Intinya, dalam jual beli kalau ada unsur penipuan atau yang jual itu rugi, yang beli itu rugi, maka itu tidak diperbolehkan. Pemahaman bermakna. Setelah belajar ini diharapkan seperti tadi ya, tujuan pembelajarannya kita itu mampu mengidentifikasi muamalah yang kita lakukan sehari-hari. Kita hari-hari kan beli itu, apalagi istirahat ke kantin. Itu bisa kita identifikasi apakah jual beli yang kita lakukan itu sudah benar, berarti halal, atau masih ada kekurangan yang berarti haram. Oke, supaya semangat, yuk kita ice breaking dulu. Oke, stand up please. 5, 4, 3, 2, 1. Wey, sudah selesai. Baik, berikutnya kita sudah mulai ke tahap serius. Berikutnya kita akan menganalisa kasus yang tadi dari buku. Sekarang kita analisa kasus dari video. Nanti kasus pertama secara bergantian kita simak bersama, tapi akan Bapak tunjuk siapa yang akan memberikan tanggapan. Sebelum lanjut ya, Bapak mengingatkan kesepakatannya kalau sudah HP dibagikan berarti no game, no medsos, no update status. Fokus HP digunakan untuk pembelajaran. Jadi perhatikan tadi Nizar sama Aira. Yang lain boleh menyimak. Bapaunya bapau. Bapau. Wah, ada tukang bapau. Enak. Iya. Mang, beli bapaunya dong. Bapaunya halal kan, Mang? Enak aja. Oke. Singkat. What can you say about this case? Apa yang kamu fokuskan di kasus itu? Tentang ribanya, bukan tentang jual belinya. Kemudian Pak Ustadz memberikan solusi. Solusinya apa yang ada di situ tadi? Solusi yang ditawarkan sama Pak Ustadz dilakukan juga oleh Fahmi. Akhirnya Fahmi memberikan uang 3.000 tadi ke Naomi. Berarti sedekah. Seperti ini nanti akan kita dalami lebih lanjut. Kita mengidentifikasi jual beli, merunutkan masalahnya di mana, kita juga mencari solusi. Dan kadangkala ini terjadi di sekitar kita. Oke, kita play. Yang lain juga memperhatikan ya. Islam ada beberapa jenis hiar yang bisa digunakan oleh pembeli dan penjual agar transaksi tetap adil dan tidak merugikan. Macam hiar yang pertama yaitu hiar aib. Hiar ini berlaku Tentang hiar adalah kesempatan untuk membatalkan atau meneruskan akad. Terus ada macam-macam hiar. Kira-kira ada apa lagi, Faras? Masih ada hukum hiar. Hukum hiar. Hukum hiar apa itu? Hukum hiar itu boleh.
Boleh, diperbolehkan maksudnya. Secara ulama. Dan sah secara Islam, Iya, Islam. atau syariat Islam. Baik, alhamdulillah 2 video ini sudah membuat kita panas di pembelajaran kita hari ini. Baik, anak soleh. Anak soleh. Tepuk 1. Kurang kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Good. Tetap semangat. Berikutnya adalah masih di orientasi materi, yaitu Bapak akan menjelaskan hadis atau dalil dari kegiatan atau materi jual beli ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, familiar, surah Al-Baqarah ayat 275. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul ladzim. Ingat ayatnya Al-Baqarah ayat 275. Kalau kita lihat dari ayat ini, sebenarnya zaman dahulu orang melihat bahwa ada kesamaan antara jual beli dan riba. Maka ayat ini turun dengan memperjelas bahwasanya riba itu tidak sama dengan jual beli. Ya. Maka di ayatnya itu bi'annahum qalu, maka mereka berkata, innamal bai'u, sesungguhnya jual beli, mislur riba, seperti riba. Islam membatasi dengan jelas bahwa wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, membedakan bahwasannya yang jual beli itu halal, yang riba itu haram. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Sampai kapan dia menghuni? Mereka kekal di dalamnya. Nah, kita akan membuat peta konsep supaya pemahaman kita tadi sudah ada pemahaman tentang jual beli, ada pemahaman riba. Supaya pemahaman kita ini tidak amburadul, kita fokuskan pemahaman melalui peta konsep. Satu orang satu ya. Oke. Satu orang satu. Jual beli riba. Nih. Oke, sudah dapat semua ya? Apa yang akan kita masukkan di peta konsep itu? Silakan dibuka bukunya di halaman 19 sampai halaman 24. Silakan dibuka bukunya, cari informasi yang ada di buku, tuliskan di peta konsep yang sudah Bapak bagikan tadi. Nah, dalilnya cukup satu, saya kira satu. Arabnya satu, habis itu hadisnya satu. Waktu Anda tinggal 1,5 menit, 2 menit lah. Larangan jual beli. Di situ tidak ada khiyar waktunya. Berarti di video tadi lebih lengkap ya. Oke, sudah selesai semua. Oke, pas ya waktunya. Menata pemahaman kita melalui peta konsep. Berikutnya kita lebih aktif lagi untuk di LKPD. Sekarang bisa salah satu perwakilan untuk menyekan LKPD. Untuk kelompoknya kita gunakan kelompok yang sudah ada saja ya. Berarti untuk penomoran kelompoknya Bapak bagikan sekarang. Kelompoknya Ken berarti 1, yang tengah 2, kelompoknya Faras kelompok 3. Kelompok 2 sudah mengambil LKPD-nya? Oke, silakan ditulis dulu nama dan anggotanya. Kalian membagi tugas per kelompoknya. Ya. Berapa lagi? Jadi ada yang menggarap poster, ada yang menggarap tanya jawabnya. Silakan dibagi tugasnya. Ada juga nanti di akhir kita akan presentasi ke depan. Dalam diskusi diharapkan nanti betul-betul disiplin mengerjakan, jujur, kemudian tepat waktu. Nanti kita atur waktunya. Bapak ingatkan lagi kesepakatannya, no game,
no medsos, no WA status. Semua fokus ke pembelajaran. Untuk diskusinya Bapak berikan waktu 20 menit. Jangan lupa hanya 20 menit. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Jika ada yang perlu ditanyakan di LKPD-nya, silakan raise hand saja. Waktunya 20 menit. Setelah ini baru presentasi ya. Dan diskusinya akan Bapak nilai. Rubrik penilaian dari kerja kelompoknya ini adalah dari aspek kelengkapan. Jadi semua tugas harus terisi, kemudian kebenaran konsepnya, dan kejelasan penulisannya. Untuk poster sudah dibagi ya masing-masing kelompok? Nah, coba saya cek dulu kelompok sini siapa yang buat poster. Oke, untuk poster nanti isi pesannya harus jelas, kemudian kreativitas desainnya. Yang penting dalam diskusi harus tetap kerjasama, tidak ada yang kerja keras, kemudian yang satunya cuma duduk-duduk. Jual beli yang halal ada. Ngomongin materi sama. Jual beli yang halal dulu sebutkan. Waktu tinggal 3 menit, silakan selesaikan dalam waktu 3 menit. Oke, waktu sudah habis. Kita menuju ke presentasi sekarang. Oke, sudah anak soleh? Siap. Oke, silakan perhatikan dulu. Kita akan lanjut ke presentasi. Tapi sebelumnya, Bapak berikan informasinya terlebih dahulu. Untuk presentasi kita, waktunya 15 menit. Jadi masing-masing kelompok mendapat waktu 5 menit. Nah, ini ada pembagian tugasnya. Nanti ada yang presentasi ke depan, ada yang menanggapi. Baik, berarti sekarang kita pilih ya. Perhatikan semuanya ke depan. Oke, kita spin dulu. Berarti kalau sudah spin menentukan jawabannya, tidak ada lagi penolakan. Siapa yang presentasi duluan? Duluan siapa nih? Berarti kelompok 1 duluan. Berarti yang kedua ini. Nah, kelompok 3 presentasi ke 2. Oke, berarti yang menanggapi sekarang kelompok 1 akan ditanggapi oleh siapa? Berarti tinggal kita acak aja ya ini ya. 1 sama 2, Pak. 1 sama 2. Bapak menanggapi 1, Pak. 1 sama 3, 2 sama 3. Gini aja ya. Oke, masing-masing 5 menit. Silakan dikirim dulu link kanvanya. Berarti kelompok 1 dulu. 5 menit ya. Oke, yang lain tolong perhatikan untuk tanggapan diberikan oleh kelompok yang menanggapi kelompok 2. Berarti kelompoknya Raihan. Oh, jadi saya nanggapin ya. Ya, menanggapi presentasinya. Baik. Oke, perkenalkan dulu, salam dan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Saya Gizam. Saya Kendi. Hari ini Saya Raka. presentasikan LKPD kita. Jelaskan tentang jual beli yang halal. Jual beli halal adalah transaksi yang dilakukan dengan kerelaan, kejujuran, dan keadilan, serta barang dan cara yang halal. Jelaskan 3 contoh jual beli yang dilarang. 1. Ya. Riba. 2. Tidak menggunakan hiar, berarti dipaksa. Gitu kan? Ya. Terus? 3. Jual beli barang haram atau curian. Iya. Kasus 2. Pinjaman uang dan silakan tambahan Riba.
seseorang siswa SMP meminjam uang 100.000 dari temannya untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun temannya memberi syarat bahwa uang tersebut harus dikembalikan sebesar 120.000 ya, dalam waktu 1 bulan. Terus apakah tambahan 20.000 termasuk riba? Ya. Dengan dalil. ya, berarti jawabannya 20.000-nya itu Termasuk riba. termasuk riba. Ada tambahan 20.000 dari pinjaman. Allah berfirman, Allah mengharapkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, ini pendek aja dalilnya. Ya. Nomor 2. Mengapa? Mengapa Islam melarang praktik riba meskipun tampak menguntungkan salah satu pihak? Karena riba bisa ngerugiin dan nyusahin salah satu pihak. Islam melarang biar adil dan gak ada yang ditindas. Sekarang poster. Apa tadi bang? Posternya mana? Berhentilah melakukan riba. Ya, bisa ini ditanggapi, silakan nanti apa yang kurang, apa yang dan lain sebagainya. Kelas dulu untuk kelompok 1. Baik, silakan ditanggapi kelompok 2. Jawabannya saya kira sudah masuk akal, bisa dimaklumi lah ya. Terus ada lagi yang bisa ditanggapi? Apalagi ya? Nah, kalau Bapak menanggapi dari jawaban pertanyaan tadi yang 4 itu, semua sudah mantap jawabannya. Tinggal case ini aja yang ada sedikit kesalahan. Sama poster, bagaimana pendapatnya poster? Posternya mana? Oh ini. Tapi pesannya aman enggak, sesuai dengan tugasnya enggak? Berhentilah melakukan riba. Ya kan? Tapi terlalu banyak. Ya. Orang kalau nggak itu kayaknya nggak membaca Pak. Mending ada satu tulisan besar pesannya berhenti riba dan lain sekali. Ini terlalu banyak tulisannya. Tulisannya kebanyakan. Oke. Pembuatnya siapa tadi? Raka. Nah, oke Kak. Berarti poster bisa nanti next time kalau buat poster tulisannya tidak terlalu banyak. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok berikutnya adalah kelompok baik. Silakan dimulai kelompok 3. Untuk kelompok 1 gantian menanggapi. Ya. Salam dan perkenalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami yang beranggotakan Kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik yang kami kerjakan. Jelaskan tentang jual beli yang halal. Ya. Jual beli halal adalah transaksi yang sesuai syariat Islam, dilakukan oleh pihak yang berakal dan baik, tanpa paksaan dan dengan kesepakatan yang jelas atau akad, serta melibatkan barang yang halal, jelas dan milik pihak penjual. Sebutkan rukun jual beli. 1. Akad. 2. Orang-orang yang berakad. 3. Makut alaih. Dalil tentang bahaya riba terdapat pada Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesulitan setan. 275 berarti ya. Ternyata smartphone tersebut rusak pada bagian baterainya sehingga cepat habis. Penjual menolak pengembalian dengan alasan sudah tertulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Iya. Pertanyaan pertama. 1. Apakah transaksi tersebut memenuhi rukun yang syarat jual beli? Berikan alasannya. Iya. Tidak. Tidak memenuhi syarat. Tidak. Karena si penjual telah menipu siswa SMP dengan menuliskan deskripsi bahwa barangnya dalam kondisi seperti baru. Padahal barang yang dijual sudah cacat, jadi hal tersebut tidak sesuai dengan syariat. Oke. Posternya bagus ya. Tulisannya. Saya bikin Pak. Sok banget. Oke, baik. Berarti sudah selesai. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 1 mempersiapkan tanggapannya. Tolong memberitahu. Oke, ini kayaknya Bapak harus turun tangan. Ini harusnya tanggapan dari presentasinya, bukan membuat pertanyaan baru.
Nah, misalkan nih, oh ini kenapa dari presentasinya posternya kok tulisannya begitu? Coba dijelaskan kan gitu. Berikan kritik. Iya. Bukan memberi pertanyaan di luar case. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berarti Anda dalam menanggapi perlu belajar lagi. Silakan duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, oke, anak soleh. Iya. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah presentasi. Semua kelompok sudah menunjukkan presentasi yang terbaiknya. Kelompok lain juga menanggapi dengan positif dan baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke evaluasi. Jadi kita akan mengevaluasi pemahaman kita tentang muamalah ini sampai mana. Jadi silakan lagi scan QR code yang ada di depan untuk melaksanakan evaluasi yang sudah Bapak sediakan. Semuanya ya. Oke, kalau enggak scan ya pakai kode aja. 191791. Oke, ikut ya. Kita start ya. Jika nanti ada yang nilainya perfect, berarti pemahamannya perfect. Kalau pemahamannya di bawah itu berarti sesuai dengan nilai pemahamannya ya. Kalau di background itu semakin cepat menjawab, semakin tinggi nilainya. Nomor 3, Pak. Nomor 3, Pak. Kenapa? Bisa begitu? Oh, di bom nih. Udah kena bom. Nomor 3, Pak. Nomor 3 ya, dipikir ya. Apa, Pak? Bingung, Pak. Oke, dari leaderboard Faras yang masih memimpin, berarti seperti yang Bapak bilang tadi, semakin tinggi nilainya, pemahaman tentang pemateri berarti juga lebih tinggi. Wah, Tia ini siapa? Pak Tia? Mutia? Saya, Pak. Saya. Kenji kenapa banyak merahnya? Dev siapa Dev? Oh, tidak disangka ya. Rendah itu saya. Di dunia nyata tidur terus, di digital dia juara 1. Oke, sudah selesai kayaknya nih. Baik ya. Siapakah yang evaluasi pemahamannya paling tinggi? Dev. Mantap. Oke, yang kedua Mutia dan kemudian HM nih siapa HM? Weh. Ini menunjukkan hasil materi bahwasannya materi itu sudah masuk 95%. Kalau dilihat dari tolak ukurnya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita lanjutkan lagi ice breaking. Kita sama-sama tepuk 1. Fokus apa yang Bapak ucapkan. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya di penutupan kita akan refleksi peta konsep tadi. Attention please. Silakan dibaca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rehan, perwakilan dari kelompok. Nah, jadi materinya ini jual beli. Jadi yang pertama itu larangan jual beli. Apa itu tadi? Menjual atau membeli barang haram. Yang kedua, menjual barang di atas harga pasar. Yang ketiga, menjual
atau membeli barang dengan cara menipu. 4. Menyembunyikan catat barang pada pembeli. Lalu ada khiar. Khiar ialah mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu ya Makut alaih. atau akad. Ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk Oke, next, pakai HP-nya lagi. Ini modelnya Padlet ya. Untuk refleksi pembelajaran. Tadi itu evaluasi dari pemahaman materi. Yang ini adalah refleksi atau refleksi pembelajaran. Berarti bagaimana keseluruhan pembelajaran hari ini? 1 sampai 10 berikan nilainya. Kemudian kelompok berapa yang menurutmu memecahkan solusi terbaik? Itu bisa kalian jawab sesuai dengan pengamatan kalian. Kalau menurut kalian kelompok 2, tulis kelompok 2, kelompok 3. Hal baru yang kalian temukan pada pembelajaran hari ini. Kemudian hal baru yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran ini. Di sini diperlukan kejujuran ya. Baik anak soleh. Semua ditaruh dulu HP-nya. Hari ini alhamdulillah Bapak bersyukur kita sudah sampai di refleksi sikap ya. Apa yang bisa Bapak sampaikan tentang sikap kalian hari ini adalah good job. Jujur sudah. Disiplin alhamdulillah luar biasa. Kemudian aktif, sangat-sangat aktif ya hari ini. Kelompok 1 aktif, kelompok 2, kelompok 3 semuanya aktif. Dan yang paling Bapak banggakan adalah di kelas ini sangat-sangat saling menghargai antara satu temannya. Meskipun sudah terpisah di kelompok, itu sangat-sangat saling menghargai, dan itu adalah termasuk nilai positif di pembelajaran kita, di sekolah kita, dan khususnya di kelas 9B. Baik, untuk proyek berikutnya, pembelajaran berikutnya kita akan keluar ya. Kita akan membuat project based learning. Kalau pembelajaran kita hari ini adalah problem, jadi kita berdiskusi masalah. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan project, yaitu mewawancarai langsung pelaku usahanya supaya tahu apakah transaksi yang dilakukan di tempat usahanya itu halal atau bagaimana. Kemudian pengalaman nyata kegiatan jual beli dan riba dari pelaku usaha. Itu untuk next kita pembelajaran berikutnya. Oke. Syukran jazilan, jazakallahu khairan. Kita sudah berada di ujung pertemuan. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. 3, 2, 1. Jazakallahu khairan. Demikian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.